Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Puasanya pasti pada semangat kan, teman-teman? Masih dong ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah saum ini. Dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, senang sekali ya. Kali ini aku mau share aktivitas aku, kegiatan aku. Nah, ini aku sedang dalam perjalanan, senang sekali ya. Karena aku diajakin suami untuk pergi ke kota gitu, mau ngabeberang gitu ya, teman-teman. Ngabeberang itu dalam bahasa aku itu namanya menunggu siang gitu ya, dan nanti kalau sudah siang ngabuburit namanya, atau menunggu sore, menunggu waktu berbuka gitu. Aku bukan mau belanja sih teman-teman ya, ini untuk jalan-jalan aja gitu. Nah, aku senang sekali ya teman-teman, karena dari awal Ramadan sampai sekarang sudah pertengahan gitu ya, pertengahan Ramadan aku tuh di rumah terus. Ya Allah, bosan sekali ya teman-teman, kita hanya menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga, beres-beres rumah, melakukan aktivitas yang itu-itu aja gitu, meskipun ya kita bukan pekerjaan yang mudah gitu, tapi kita merasa jenuh juga gitu ya teman-teman. Meskipun ya berselang aku kerja juga, tapi karena di bulan Ramadan ini sistemnya di-shift gitu, jadi tidak setiap hari bekerja. Jadi sangat jenuh sekali gitu, dan senang sekali ketika suami ngajakin aku untuk jalan-jalan gitu ya. Ya, hitung-hitung self reward ya untuk kita gitu, telah capek di rumah, dan senang ya meskipun cuma lihat-lihat itu keadaan di kota gitu ya teman-teman, karena ya aku kan tinggal di kampung gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang sangat merindukan suasana kota tuh seperti apa gitu ya. Meskipun cuma lihat-lihat doang gitu teman-teman. Nah, ini jarak dari rumah aku ke pusat kota itu, ke pusat perbelanjaan gitu ya teman-teman. Jadi di kota Tasikmalaya gitu ya, aku tinggal di Tasikmalaya nih teman-teman. Halo gitu ya dari orang Tasikmalaya juga buat teman-teman di mana saja berada. Nah, jarak dari rumah aku ke pusat kotanya itu sekitar 50 kilo, 60 kilo kurang lah ya teman-teman, cukup jauh gitu ya, karena aku tinggal di cukup di pelosok gitu ya. Dan jalan, mungkin teman-teman lihat tadi ya di tayangan sebelumnya gitu, bahwa jalan yang aku lewati itu tidak tetap gitu, maksudnya ada di beberapa lokasi itu yang jalannya tuh sangat jelek gitu ya, banyak batuan, banyak lobang-lobang, terus bergelombang-gelombang gitu ya teman-teman. Nah, itu memang seperti itu ya lokasi di daerah aku gitu ya, jalan untuk menuju pusat kota itu seperti itu gitu, masih ada yang berlobang-lobang gitu. Ya, karena mungkin kontur tanah juga tidak stabil ya, jadi mudah sekali rusak gitu ya teman-teman. Nah, meskipun di beberapa lokasi juga ada yang sudah diperbaiki, sudah baik gitu, sudah layak gitu, tapi di beberapa bagian ada yang bergelombang gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman juga yang mau datang ke daerah aku, mungkin ke pelosok-pelosoknya gitu ya teman-teman, harus disebut waspada tuh kalau misalnya bagi Pak supir tuh jangan terlalu memacu kecepatan yang tinggi gitu ya, takut-takutnya ketika sedang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi terus menghadapi jalan yang berlubang tuh kan bisa ya, takut-takutnya kita terjadi kecelakaan gitu ya teman-teman, jadi harus hati-hati gitu. Ini kita berangkatnya siangnya teman-teman, jadi cuaca sudah sangat panas sekali. Suami aku tuh juga sampai pakai kacamata hitam karena katanya silau gitu ya teman-teman. Dan tapi alhamdulillahnya kalau sekarang aku perginya hari Sabtu nih teman-teman, dan lalu lintas tuh tidak terlalu rame kalau di jalan eh menuju pusat kotanya, tapi entah nanti di pusat kotanya tuh seperti apa gitu ya, karena ini kan hampir ya mendekati hari Lebaran gitu ya, banyak
yang datang untuk beli baju, beli kebutuhan-kebutuhan lain lah ya di pusat kota gitu. Nanti kita akan lihat saja bagaimana keadaan lalu lintas di pusat kotanya gitu. Kita masih di perjalanan ya teman-teman. Masih sekitar beberapa kilo lagi gitu ya. Di sini ada pom bensin gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melewati daerah aku tuh jangan khawatir gitu, karena setiap beberapa kilo ada gitu, ada pom bensinnya gitu teman-teman. Nah ini aku sudah mendekati pusat kota atau sudah berada di titik awal gitu ya. Pusat kota di sini banyak pusat-pusat perbelanjaan atau di sini banyak dealer-dealer motor juga gitu ya, banyak aktivitas perdagangan lah gitu ya, banyak teman-teman di sini di kota Tasikmalaya gitu. Kalau aku sih tinggalnya di kabupaten ya teman-teman, tapi kalau misalnya ada kebutuhan datang itu ke kota gitu ya, ke kota Tasikmalaya gitu. Karena Tasikmalaya itu ada 2 wilayah, yaitu kabupaten dan kota gitu. Nah, ini kita lihat juga sebenarnya ini kalau padat sih tidak terlalu, emang padat tapi tidak terlalu nih sepertinya ya teman-teman, belum kelihatan begitu padat ini, masih dalam sedikit melewati tingkat normal gitu ya, tapi belum dikatakan padat sebenarnya gitu teman-teman. Tapi ada info katanya kemarin hari Jumat tuh kan hari libur ya teman-teman, ini katanya kota Tasikmalaya itu padat banget sih katanya begitu. Kebetulan aku berangkatnya atau pergi mainnya tuh hari Sabtu gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu macet gitu ya teman-teman. Nanti di pusat kotanya gitu. Nah, gitu. Di sini juga teman-teman kalau mau datang ke Tasik jangan khawatir untuk misalnya mau nginep, karena di sini juga banyak penginapan ya teman-teman, banyak hotel-hotel gitu, hotel-hotel berbintang adalah gitu ya teman-teman. Juga banyak pusat-pusat perbelanjaan gitu, ada mall gitu, ada mall-mall, terus banyak pusat-pusat kuliner juga gitu. Jadi jangan khawatir gitu, silakan kalau mau main ke wilayah Tasikmalaya gitu. Banyak juga tempat-tempat wisata di sini teman-teman ya, ada laut gitu ya, wisata pantai juga, ada pantai Cipatuja, ada pantai Sindangkerta gitu. Terus ada wisata Gunung Galunggung juga gitu teman-temannya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau main ke Tasikmalaya tuh silakan menikmati gitu ya. Nah, teman-teman sekarang kita mendekati salah satu pusat perbelanjaan nih teman-teman. Di sebelah kiri aku tuh ada Mega M gitu ya, atau Matahari Mall gitu. Tuh bisa kita lihat jejeran kendaraan bermotor tuh sudah penuh sekali ya. Tapi aku tidak berhenti di sini ya teman-teman. Aku mau lewat aja karena ya seperti tadi yang aku bilang bahwa aku cuma pengen lihat-lihat aja ya teman-teman. Aduh, entah suami aku mungkin budgetnya kurang atau gimana, tapi aku juga masih belum mempunyai target untuk beli apa gitu ya teman-teman ya. Ini untuk sekedar main-main aja gitu. Nanti kalau misalnya memang ada sesuatu yang tiba-tiba dibutuhkan ya mungkin beli gitu, tapi kalau tidak ya sudah lihat-lihat aja nih teman-teman ya. Dan mungkin sedikit cerita dari aku teman-teman ya, jadi mungkin kalian juga lihat di beberapa video ke belakang aku tidak di rumah aku tuh sepi gitu ya, tidak ada anak kecil gitu ya teman-teman. Ya mungkin aku akan sedikit curhat juga nih teman-teman, bahwa rumah tangga aku tuh sudah 23 tahun ya teman-teman, sudah 23 tahun. Aku dulu menikah tahun 2000 ya, tepat tahun 2000. Nah, aku ternyata belum dipercaya untuk memiliki momongan gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih bukan belum sepenuhnya belum ya teman-teman, karena aku sudah 2 kali mengalami keguguran gitu, dan aku juga pernah sampai disesar karena aku juga kurang tahu istilah medisnya gitu, tapi
aku ya menyebutnya itu hamil anggur gitu katanya. Dan sebenarnya aku mau mempertahankan janin yang ada dalam kandungan aku, tapi kata dokter kalau misalnya aku tetap mempertahankan janin dalam rahim aku tuh, aku yang nantinya bakal eh ya seperti itulah teman-teman gitu ya. Jadi terpaksa aku mengorbankan janinku, tapi emang janin dalam rahim aku tuh sudah meninggal gitu karena aku mengalami pendarahan yang hebat gitu ya, sampai Masya Allah aku tuh tidak apa ya, aku selalu bersyukur pada Allah bahwa Allah masih memberikan aku umur sampai sekarang gitu ya teman-teman, apapun keadaan aku. Dan suami juga dia sangat baik sampai saat ini, dia masih mempertahankan ya, dia masih sayang sama aku gitu, meskipun aku juga tidak menolak kalau suami aku ya dia kan berhak untuk mempunyai seorang anak gitu, tapi alhamdulillah dia sangat baik sekali dan sangat mengerti aku. Katanya ya kita ingat saja sama takdir Allah sambil terus berikhtiar gitu ya teman-teman, sambil terus berusaha gitu ya. Dan ya sudah teman-teman, aku jadi curhat gitu ya teman-teman. Nah ini aku sudah berada di titik pusat perbelanjaan ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat di kalau kita menyebutnya ini di HZ gitu ya teman-teman. Di sini kalau aku bilang sih ini memang tidak terlalu padat ya kalau segini. Di mungkin nanti kalau misalnya atau di hari-hari tertentu mungkin ya teman-teman ini padat, tapi kalau misal dalam puncaknya itu sampai tidak ada, bahkan sering ditutup gitu ya, tidak, kendaraan tidak bisa lewat gitu, sering seperti itu. Tapi ini memang sudah padat dan emang benar sepertinya kalau infonya itu yang padat tuh kemarin pada hari Jumat nih. Tapi dari tadi suami aku tuh mencari ya, kita pengen berhenti dulu gitu ya teman-teman, pengen jalan kaki gitu. Tapi ternyata kita belum menemukan tempat parkir sih sebenarnya teman-teman. Kita juga nggak tahu apakah kita akan bisa berhenti gitu, atau kalau misalnya tidak ada parkir mungkin kita lewat aja gitu ya teman-teman. Ini sudah padat ternyata memang kondisinya gitu teman-teman, sudah banyak sekali kendaraan. Tuh lihat, kendaraan bermotor juga sudah padat ya teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, berkah Ramadan tuh banyak rezeki gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau masuk ke area parkir, di belakang katanya ada area parkir, ternyata kata abangnya itu yang di depan itu sudah penuh gitu ya teman-teman. Dan aku disuruh mencari lagi tempat parkir. Ya Allah, padahal itu area parkir yang khusus ya untuk kendaraan mobil. Aku juga pernah parkir di sana tuh luas gitu, tapi ternyata emang sudah full di sana. Dan nggak tahu nih apakah kita akan mendapatkan tempat parkir atau seperti apa nih. Tapi alhamdulillah nih teman-teman, ternyata masih ada tempat ya untuk kita parkir. Nah setelah tadi kita sedikit lihat-lihat ya di tempat yang pertama, tempat kita berbelanja tadi, ternyata ada beberapa kebutuhan kita yang kita beli dari sana. Kebutuhan untuk anak-anak ya, untuk anak-anaknya saudara gitu. Kita memberi beberapa potong pakaian, alhamdulillah, buat kalau kita sih ya kita cuma lihat-lihat aja, tapi untuk beberapa saudara-saudara atau anak-anak gitu ya teman-teman. Nah ini aku melanjutin ke tempat perbelanjaan yang kedua nih teman-teman. Nah ini sangat terkenal sekali di kota Tasikmalaya, itu Asia Plaza gitu ya teman-teman. Nah di sini adalah pusat perbelanjaan mall yang besar gitu ya, bisa dikatakan mungkin terbesar ya di kota Tasikmalaya, itu Asia Plaza. Dah di sini juga ada tempat wisata seperti kolam renang, ada
bioskop juga di dalamnya, dan tentunya juga ada kuliner gitu, dan tentunya jualan-jualan fashion, elektronik juga ada di sini komplit ya teman-teman. Ada karaoke juga. Silakan mungkin kalian yang main ke Tasikmalaya juga di sini ada gitu ya. Pusat hiburan juga di sini, yang bawa anak kecil bisa main di kolam renang TJ gitu namanya ya teman-teman. Nah, kita juga di sini mau lihat-lihat, cuma lihat-lihat. Katanya sih suami ada yang mau dicari, tapi nantinya nggak tahu apa bisa dapat atau tidak gitu. Jadi maaf banget ya teman-teman. Jadi kegiatan aku waktu turunnya nggak kerekor karena hingar-bingar juga pengunjung gitu tidak memungkinkan aku, dan ya aku malu kalau misalnya harus juga pasang kamera gitu. Ini aku cuma cerita aja ya teman-teman. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan ocehan-ocehan aku nih teman-teman ya. Nah, di tempat parkir di sini cukup luas kalau di area ini, karena ada parkir khusus ya dari mallnya gitu ya. Memang kalau misalnya hari-hari yang padat itu emang suka penuh, tapi ternyata ini juga sebenarnya di sini sukanya kosong karena ada banyak sekali tempat parkir di sini gitu ya. Ada areanya. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Dan finally sekarang sudah sore, teman-teman. Aku sebenarnya sudah balik ya. Dan di sini aku transit untuk sebelum sampai ke rumah tuh aku untuk membeli makanan untuk berbuka ya, teman-teman. Sudah mendekati lokasi kediaman aku. Aku rehat dulu di sini ya, teman-teman. Di sini ada makanan apa ya untuk berbuka gitu ya. Dan kita beli makanan yang sudah jadi karena takut keburu nanti keburu masak ya teman-teman. Ternyata aku tidak berbuka di tempat, tapi aku memutuskan untuk berbuka di rumah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku hari ini, sudah mendengar curhatan aku hari ini, siang ini gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali, dan salam dari aku buat kalian semua. Bagi yang belum subscribe, cepat subscribe ya teman-teman supaya kita bisa bersilaturahmi. Oke teman-teman, wassalamualaikum.